Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Ghafur, kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sholawat dan salam semoga ditetapkan dan dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada kalian anak-anakku sekalian, bahwa hari ini kita akan mencoba menyimak kaitan dengan materi yang akan Bapak sajikan. Perlu Bapak sampaikan, tugas Bapak adalah menyampaikan tentang kaitannya dengan masalah hukum terkait dengan masalah pemahaman kita tentang Al-Quran, kaitannya dengan COVID-19. Nih, supaya kalian tahu, Bapak lihatkan ini materinya. Nih, Bapak bacakan tentang fungsi hadis, menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran terkait dengan COVID-19. Selanjutnya materinya antara lain meliputi kaitan dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran, penjelasan tata cara pengurusan COVID-19, dalil-dalil yang terkait dengan itu. Dan ada beberapa kejadian yang perlu Bapak sampaikan agar mampu mengingatkan kembali agar kita tidak mendekati tentang COVID-19. Artinya tidak masuk, tidak mengindahkan, dan harus diindahkan aturan-aturan dari pemerintah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sering Bapak diberikan pertanyaan dari berbagai masyarakat, dari kawan-kawan yang lain, bagaimana sih yang terkait dengan masalah hukum? Kita tahu di dalam ayat Al-Quran, tadi Bapak sampaikan di sini, dikatakan di Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu pantahu. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Anakku sekalian, secara selintas kita tidak mungkin akan nyelonong begitu saja. Kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu tanpa ada kaidah, tanpa ada dasar, tanpa ada landasan hukum. Landasan hukumnya kita harus selalu mengatakan kita berpegang kepada dua hal, yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah sebabnya siapapun yang akan melakukan kegiatan keagamaan, amaliyah Ramadan, amaliyah non Ramadan, termasuk pemahaman kita memfungsikan hadis kepada Al-Quran, apa yang akan dibicarakan pasti dalil harus ada Al-Quran. Nanti kalian tulis. Kemudian yang kedua itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 80. Seperti di dalam Al-Quran banyak. Bapak akan bacakan intinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'ahullah. Wa man tawalla fama arsalna alaihim hafidan. Maknanya begini, nak. Barang siapa yang mentaati Rasul Allah, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya taat dulu kepada Rasulnya, sama nilainya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua selanjutnya, wa man tawalla fama arsalna alaihim hafidan. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan, maka kami akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Secara gamblang bisa ditangkap ayat ini. Artinya, kalau ada ayat-ayat sifatnya global, muzmal, maka hadis yang akan menjelaskan, memerincinya. Itulah sebabnya ada hukum yang mengatakan bahwa segala sesuatu kalau tidak disertai dengan kias, ijma ulama, pendapat para mujtahid, kemudian dijelaskan oleh hadis, agak sulit. Sebab Al-Quran itu merupakan sesuatu yang sifatnya global besar sekali. Bapak tidak akan kemana-mana, akan menciutkan kepada tiga hal. Satu, fungsi hadis menjelaskan Al-Quran itu terdapat dalam Al-Quran antara lain sebagai bayanuz zumali. What the meaning bayanuz zumali? Kira-kira bahasa kerennya memberi penjelasan terhadap Al-Quran, baik yang diterangkan secara garis besar maupun secara rinci. Contohnya seperti di dalam surat Al-Imran dikatakan hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah
penerangan bagi seluruh umat manusia, dan petunjuk serta pelajaran yang baik bagi orang yang bertakwa. Yang namanya sumber penerangan lirik ibarat cahaya. Cahaya itu menerangi diri kita, menerangi orang lain, orang tua kita, saudara kita, mungkin gara-gara cahaya. Kenapa dikatakan cahaya? Agama ini memiliki nur, lirik ibaratnya nur cahaya yang tadi cemerlang. Contoh-contoh lain seperti Al-Quran memiliki fungsi dikatakan bayanuz zumali tadi adalah pemahaman Islam sebagai agama tauhid yang didasarkan kepada tuntutan Allah. Seperti kata-kata inna syirka la dzulmun adim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Tak boleh. Kemudian di dalam ayat lain ada semacam pencacian, penghinaan, mewanti-wanti Allah kepada kita. Innallaha la yadlimun nas walakin nas anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat dolim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat dolim kepada Tuhannya, kepada dirinya sendiri. Kenapa? Mungkin tidak belajar. Akibat tidak belajar tidak akan mungkin dapat apa-apa. Itulah sebabnya yang paling pertama adalah bayanuz zumali tadi penting menjelaskan sifat yang sifatnya global. Ayat lain dikatakan di dalam surat An-Nahl ayat 44, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan apa yang menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi ayat ini yang terkait dengan masalah-masalah nomor 1. Kemudian nomor kedua adalah taqyidul mutlaq. Fungsi yang pertama, masih ingat tadi fungsi yang pertama? Coba kita lihat. Fungsi yang pertama adalah bayanuz zumali, menjelaskan Al-Quran secara global. Yang kedua adalah taqyidul mutlaq, artinya memberi batas terhadap hal-hal yang belum ada batasnya. Contoh, di Indonesia itu bukan memakai hukum Islam. Undang-Undang Dasar 45 memakai hukum pidana dan perdata. Di sana negara tetangga kita memakai hukum Arab, memakai hukum agama Islam. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Hajj, wasyariqatu faqta'u aydiyahunna. Dikatakan Allah ini menjelaskan kepada kita, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya kedua-duanya, disesuaikan dengan besarnya yang diambil. Kata-kata faqta'u aydiyahunna itu adalah potong tangan kanan tetapi tidak seluruhnya. Jadi kalau mengambilnya misalnya sekian, dipotong sekian, potong sekian, disesuaikan. Kalau di kita ada hukum yang mengatakan di sidang segala macam maka hukumnya adalah sekian-sekian. Di sana sama tapi ada kaitan dengan potong tangan. Itulah sebabnya di sana aman, takut orang. Bayangkan saja kalau kita mencuri sesuatu akan kena tangan kita, akan dipotong. Anak-anakku sekalian, bagaimana implementasinya di kita? Pasti implementasinya di kita dipahamkan bahwa kita perlu kehati-hatian. Tidak boleh sembarangan, kita harus hati-hati, kita harus betul-betul menghargai, harus memaknai bahwa yang namanya mencuri itu tidak boleh. Mengambil tanpa izin itu tidak boleh, akan menyakitkan diri kita dan merugikan orang lain. Kita akan difitnah, kita akan dihukum, kita akan dipertanggungjawabkan di depan kepolisian, di depan kejaksaan, di depan pengadilan, segala macam. Jadi intinya tidak boleh. Kembali ke yang kedua, fungsi hadis riwayat Al-Quran itu adalah taqyidul mutlaq, memberi batas terhadap hal-hal yang belum jelas batasannya. Demikianlah kaitannya dengan masalah yang nomor kedua. Sebelum kita lanjutkan, kita rehat sebentar untuk Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak katakan tadi, selingannya kita memohon kepada Allah. Kan ada himbauan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan membaca sholawat. Mari kita sama-sama bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wad daraji. Maaf.
atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa pribadi dan murid kami, dosa pribadi dan murid kami. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Maha Pengasih tidak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, Maha Penyayang tak pandang sayang. Kami bersyukur atas nikmat-Mu Engkau berikan seumur hidupku, tak pernah sirna, tak jemu-jemu, tak pernah sirna, tak jemu-jemu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wad-daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Kami berlindung pada yang agung dari segala risau dan bingung. Kami memuji, kami menyanjung, kami memuji, kami menyanjung. SMA 3 yang berbahagia, Engkaulah jaya dengan guru kita. Kami meminta pada yang kuasa, kami meminta pada yang kuasa. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zid'ni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. SMA 3 bareng nak, SMA 3 yang berbahagia, Engkaulah jaya dengan guru kita. Kami meminta pada yang kuasa, kami meminta pada yang kuasa. Marilah kawan, tanamkan iman, kabulkanlah doa-doa kami, doa pribadi dari kami semua, doa pribadi dari kami semua. Demikian pembacaan sholawat sebagai selingan. Dan kita rehat sebentar, kita lanjutkan lagi.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang harus berada di rumah masing-masing, itu sudah menolong pemerintah bahwa kita harus diamankan di rumah, jaga jarak, jaga makanan yang sehat, belajar yang baik. Materi yang ketiga dari yang Bapak jelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran itu, antara nomor ketiga adalah takhsisul am. Apa itu takhsisul am? Mengkhususkan hal-hal yang sifatnya umum kepada yang khusus. Dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, lihat di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Itu kan begitu. Jadi kata-katanya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Menurut ahli tafsir anakku sekalian, kata-kata al-maitatu bersifat umum dan mutlak. Nih Bapak lihat di sini dalam salah satu kitab, yaitu meliputi seluruh jenis bangkai tanpa kecuali. Maka hadis mengkhususkan atas pengecualian kata bangkai yang terdapat dalam ayat tersebut. Sabda Nabi dikatakan di situ banyak dihalalkan bagi kamu 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Ada yang dihalalkan. Ini adalah nomor ketiga. Adapun 2 macam bangkai adalah ikan dan belalang. Sedangkan 2 macam darah adalah hati dan limpa. Itulah sebabnya tadi Bapak katakan nomor ketiga takhsisul am. Mari kita secara pelan-pelan jelaskan lagi. Jadi fungsi hadis kepada Al-Quran ada 3. Bayanuz Zumali menjelaskan yang ansalna tina global kana rinci. Anu kadua taqyidul mutlak, memberi batasan kepada hal-hal yang belum jelas. Nu katilu adalah takhsisul am, mengkhususkan yang sifatnya umum, lebih jelas lagi, lebih terperinci. Seperti tadi yang Bapak katakan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat contoh takhsisul am, mengkhususkan hal-hal yang sifatnya umum. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batili. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan. Contoh tentang kebatilan, wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Dihalalkan melakukan transaksi ekonomi jual dan membeli yang lain-lainnya, tetapi diharamkan yang disebut dengan penggandaan, namanya riba. Hadirin jamaah sekalian, aduh berat luar biasa. Anak-anakku sekalian, jangan kamu melakukan hal yang riba. Pinjam uang 10 juta dikembalikan 12 juta, pinjam tanah 2 meter dikembalikan 2,5 meter, pinjam baju, pinjam yang lain terus dilebih-lebihkan, pinjam barang, pinjam makanan segala macam dilebih-lebihkan. Kecuali kalau ikhlas ucapan terima kasih, itu boleh. Jadi tidak boleh riba itu. Anakku sekalian, kalau kita melihat tadi ada ayat dikatakan wa halallahul bai'a wa harama riba, dihalalkan ekonomi, transaksi ekonomi apapun, tetapi diharamkan riba. Mari kita lihat, kita tukil beberapa hadis, kita tukil beberapa ahli ulama mengatakan riba itu ada 4 macam. Nomor 1 adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu yang melebihkan pembayaran barang uang yang berlipat ganda. Tadi namut 10.000, kada diangsulkan 12.000. Namutnya 100.000, diangsulkan 110.000. Dalam jangka waktu tertentu. Minjem doma hiji dikembalikan doma hiji setengah. Minjem buku 1 dikembalikan kudu buku 1,5. Ini adalah riba, termasuk riba nasi'ah. Itu tidak boleh. Ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah Anda dalam bidang ketakwaan kepada Allah. Jangan engkau tolong menolong dalam hal yang sifatnya tidak benar. Dalam riba, dalam percekcokan, dalam ngupat batur, ngajelek-jelekan orang lain, lebih baik tinggalkan. Agama mengatakan, jadi kita dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan yang perlu kita jelaskan. Banyak kebaikan yang harus kita lakukan. Dikatakan di dalam salah satu hadis dikatakan, khairun nas manfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang mampu melakukan dirinya yang terbaik dan memberikan syiar, memberikan manfaat untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Jadi kita semua diharap banyak tidak melakukan kegiatan riba. Ulangi, riba ada 4 dan nomor 1. Nomor kedua adalah riba fadli. Riba dengan sebab tukar benda
Maaf, riba yang sebab tukar benda yang tidak seukuran jumlahnya. Baheula mah nambutna sagede anu, aya jadi sagede anu. Baheula mah panjangna sekian meter, anu sekian meter. Kemudian riba kordi. Riba kordi itu riba yang disebabkan utang piutang dengan syarat-syarat tertentu. Jadi boleh ngahutang tapi dengan syarat A, B, C. Ongkoh ngahutangkeun, ongkoh syarat-syarat, mencekik orang lain atau lain nolongan. Pandina agama diuningakeun, innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya menggandakan, nyiksa kepada orang lain, mepet kepada orang lain, tidak menolong dengan ikhlas segala macam, itu namanya tetap aja riba, tidak boleh. Membuat orang tercekik, membuat orang menjadi susah gara-gara pikiran riba harus memberikan lebihnya. Secara singkat, nomor keempat adalah riba yadi. Riba yadi ini riba yang disebabkan berpisah dari tempat akad, jual beli sebelum serah terima antar penjual dan si pembeli. Pak Dadang ngagaleuh HP, Pak Dadang ngagaleuh TV, Pak Dadang ngagaleuh laptop. TV, laptop, jeung HP dibeli di pasar Jumaah. Ari eueuh ka Cimaung dipariksa, HP-na ruksak. TV-na ruksak. Barang-barangnya ruksak. Ketika dikembalikan kepada yang punya tidak mau menerima, ini termasuk riba yadi. Seharusnya bagaimana? Seharusnya diperiksa dulu tadi di toko. Benar apa tidak barangnya, mana tahun sabaraha, tipe sabaraha, hargana kumaha terus segala macam. Tah lamun kita mengandung goror. Tidak boleh. Jangan-jangan tuan tokonya nyangka kepada kita atau kita juga berbuat jahat segala macam, makanya itu adalah hukumnya riba. Jadi secara singkat dapat dikatakan ada 4 macam. Kaitan dengan itu anakku sekalian, maka yang paling dekat pada bulan ini kaitannya dengan masalah tazkiyah, pensucian. What the meaning tazkiyah? Pensucian, zakat. Dikatakan di dalam Al-Bayyinah ayat sekian, ayat 5, wa yu'tuz zakat wa dzalika dzinul qayyimah, dan tunaikan zakat, bayarkanlah zakat, demikian itulah bagi mereka yang beragama yang paling baik, yang paling lurus. Apakah ada riba dalam zakat? Mungkin saja bagi mereka yang tidak jahat. Bahkan bukan riba, bahkan pencurian diambil. Ditampung, dikumpulkan, didistribusikan. Sebahagian didistribusikan, sebagian disakuan. Dibelikan oleh sendiri. Bukan riba itu namanya, pencuri itu namanya. Nah tadi kembali. Dikatakan, wasyariqatu faqtu adiyahuna. Orang yang mencuri. Zakat itu bisa dicuri loh kalau begitu. Dikumpulkan, dijual biasa kepada di jalan belakang itu tidak boleh. Itu dikatakan bahwa yang mencuri itu adalah sangat-sangat besar dosanya. Anak-anak sekalian, kalian dengan zakat, Bapak akan bacakan di dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah. Dan orang yang menyimpan emas dan perak, mamahmu, tante kamu, abah kamu, om kamu memiliki emas dan perak dan tidak dinafkahkan, tidak dibayar zakatnya, akan dapat siksa yang lebih pedih. Dikatakan di dalam salah satu ayat, binad dhahabi wal fiddah, akan diberikan sesuatu yang amat sangat nanti akan dipertanyakan. Ngagaduhan kebon aya zakatna, ngagaduhan gaji aya zakatnya 2,5%, ngagaduhan pare, ngagaduhan domba, sapi, aya aturan aya zakatna. Lakukan, tunaikan zakatnya. Dengan zakat itu insya Allah akan menolong hidup kita menjadi sehat, menjadi panjang umur. Min haitsu la yahtasib, diberikan gigi yang paling banyak gara-gara 2,5% dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu barangkali tolong sampaikan sekali lagi pentingnya zakat. Secara garis besar anak-anak sekalian, zakat inilah kita bagi 2 saja. Satu, zakat mal. Zakat harta, yaitu zakat emas, termasuk perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan barang perniagaan perekonomian. Yang kedua adalah zakat nafs, yaitu zakat fitrah yang diberikan setelah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Jadi hanya 1 tahun sekali dan dekat waktunya. Bagaimana kalau tidak mampu melakukan zakat fitrah? Sodakoh saja. Bagaimana kalau tidak sodakoh? Masa tidak mampu sodakoh? Orang yang paling kikir, orang yang paling lemah biasanya suka ada untuk zakat. Kenapa? Direncanakan sejak awal. Oh, ini untuk beli baju, ini untuk beli anu segala macam. Nah, untuk zakat pun ada segala macam. Kan ada cerita tuh zaman Nabi. Seseorang tidak mau melakukan zakat, ternyata dia bohong. Kata Nabi, kamu akan disiksa di dalam neraka.
Tapi tiba-tiba ada lagi sahabat yang datang. Kata dia, dikatakan bahwa saya adalah orang yang sangat tidak memiliki apa-apa. Kata Nabi, apa yang kamu mau, apa yang kamu lakukan silahkan. Saya mau zakat, tapi tidak ada barangnya, nggak usah zakat. Ada korma, zakatlah kepada kami, tidak ada buat kami. Kalau gitu kormanya makan oleh kamu. Intinya kira-kira seperti itu. Jadi tentang zakat ini adalah luwes, bagaimanapun harus dilakukan, harus dibayarkan oleh kita bersama. Kembali ke awal, anakku sekalian, bahwa penting pemahaman kita tentang Al-Quran itu sangat amat penting. Tetapi secara garis besarnya dapat Bapak sampaikan tadi, ada beberapa hal yang terkait itu. Di sini dijelaskan bagaimanapun tentang Al-Quran ini merupakan sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih besar, memerlukan ilmu mantik, nahwu dan sorobnya, tata bahasa yang baik, segala macam. Itulah sebabnya kalau kita simpulkan, maka fungsi hadis kepada Al-Quran itu antara lain ada 3, seperti Bapak katakan tadi. Satu adalah Bayanuz Zumali, menjelaskan tentang global, tentang ayat-ayat Al-Quran secara rinci. Yang kedua sebagai taqyidul mutlak, memberi batasan-batasan yang belum jelas di dalam Al-Quran, oleh hadis dijelaskan. Nomor ketiga adalah takhsisul am, mengkhususkan yang sifatnya umum, seperti daging babi, daging-daging yang diharamkan, daging monyet yang tidak diperkenankan menjadi diperkenankan dalam pengecualian. Namanya kalau di dalam agama itu adalah rukhsah. Demikianlah secara singkat Bapak sampaikan, dan jangan lupa ini segera dikumpulkan tugasnya kepada ibu dan bapak wali kelas masing-masing agar kalian memiliki nilai untuk disimpan dan diolah oleh bapak dan ibu wali kelas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.